Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan sedikit membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Oke, jadi topik bahasan ini merupakan salah satu topik bahasan untuk mata kuliah manajemen kesehatan maupun manajemen unit kerja rekam medis atau MUKRM. Berikut adalah topik bahasanya, diantaranya adalah definisi kepemimpinan, yang kedua adalah unsur kepemimpinan, yang ketiga adalah gaya kepemimpinan, yang keempat adalah hambatan dalam kepemimpinan. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Ini saya menuliskan 5 referensi. Yang pertama, special ability and capability of influence that gets an individual or group to do what the leader wants done. Jadi ini merupakan suatu kemampuan khusus atau suatu kemampuan spesial untuk mempengaruhi baik itu individu atau personal maupun dalam suatu kelompok untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pimpinan atau pemimpin. To attaining or improving organizational goals, untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah tujuan yang pertama. Ini adalah definisi yang pertama. Yang kedua, suatu proses yang mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mau berbuat dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, suatu proses yang mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu situasi tertentu. Yang terakhir, perpaduan berbagai perilaku yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk mendorong orang lain bersedia dan dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya. Jadi, dari 5 definisi ini ada 2 yang saya highlight atau yang saya cetak tebal. Yang pertama adalah influence atau pengaruh. Yang kedua adalah pencapaian atau untuk mencapai tujuan. Jadi, dari 5 definisi ini, kalau saya simpulkan menjadi seperti ini. Ada 3 faktor, influence, actuate, dan organizational goal. Jadi, bisa dibaca seperti ini. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain ataupun kelompoknya untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Kurang lebih definisi kepemimpinan seperti itu. Kemudian akan muncul pertanyaan, pemimpin dan pimpinan ini sama atau beda? Ya, untuk menjawab ini bisa dilihat dari 2 gambar ini. Nah, dari 2 gambar ini kita bisa tahu mana itu pimpinan dan mana itu pemimpin. Ya, kalau dari gambar ini berarti inilah bosnya atau pimpinannya, ini adalah leadernya atau pemimpin. Nah, definisi pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan, ya. Jadi faktor yang pentingnya adalah influence. Dengan adanya influence atau mampu mempengaruhi ini, dia mampu untuk mendorong dan menggerakkan orang lain supaya bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, saya seringkali katakan bahwa seorang pemimpin itu mutlak harus punya kemampuan influence, mempengaruhi atau mengajak. Kemudian definisi pimpinan ini pada umumnya atau istilahnya biasa ada di organisasi yang formal, ditetapkan sebagai pimpinan berdasarkan SK atau cara tertentu lainnya yang secara legal ya, secara sah, dan dia ditakuti karena powernya atau kekuatannya ada pada kewenangannya atau otoritasnya yang memaksa orang lain untuk melakukan perintahnya. Jadi itu bedanya pemimpin dan pimpinan. Jadi pemimpin atau pimpinan itu adalah orangnya dan kepemimpinan itu adalah jiwanya atau soulnya. Jadi seorang pimpinan bisa jadi dia tidak mempunyai jiwa leadership. Next,
Ada beberapa unsur kepemimpinan. Yang pertama jelas ya adanya pemimpin, di mana dia ini berfungsi untuk atau mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Kemudian adanya pengikut atau bawahan, ini membantu pemimpin sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adanya sifat dan ataupun perilaku tertentu dan terjadi pada situasi dan kondisi tertentu. Kalau Anda baca literatur yang lain, ada satu lagi yaitu terdapat misi atau tujuan yang ingin dicapai. Itu adalah unsur kepemimpinan. Beberapa sifat yang harus dimiliki pemimpin, yang pertama adalah mampu melihat organisasi secara keseluruhan, dalam artian baik kelebihannya maupun kekurangannya. Kemudian mampu mendorong anggota untuk bertindak ataupun melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi. Kemudian mampu mendelegasikan wewenang dan mampu mengambil keputusan. Jadi inilah sifat-sifat diantaranya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ini adalah sumber daya kekuatan pemimpin. Jadi ada 3 aspek, yaitu kekuatan pribadi, kekuatan pengetahuan, dan kekuatan peran. Kalau kita lihat dari grafik ini, maka yang paling sumber daya yang paling tinggi itu harus dimiliki pemimpin adalah kekuatan pribadi atau karakter pribadi. Termasuk salah satunya tadi adalah karakter pribadi atau kekuatan dalam mempengaruhi atau influence-nya terhadap orang lain, terhadap anggotanya. Sedangkan yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah bagaimana dia memainkan perannya. Lahirnya pemimpin ini diantaranya ada 3 teori. Yang pertama genetis teori, great man teori, dan social teori. Genetis teori ini mengasumsikan bahwa tidak setiap orang bisa menjadi pemimpin. Hanya beberapa orang yang memiliki pembawaan dan bakat saja yang dapat menjadi pemimpin. Sehingga ini istilahnya pemimpin itu dilahirkan, ya. Leaders are born, not made. Jadi istilahnya pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Kemudian yang kedua, ini great man theory. Maksudnya teori ini menganggap seorang pemimpin hebat akan muncul saat dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Jadi pemimpin itu bisa muncul kapan saja pada saat-saat tertentu. Misalnya ketika ada suatu permasalahan. Yang ketiga adalah social theory. Jadi social theory ini menyatakan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena lingkungannya yang mendukung, keadaan dan waktu memungkinkan ia bisa menjadi pemimpin. Dan setiap orang dapat memimpin asal diberikan kesempatan dan diberikan pembinaan untuk dapat menjadi seorang pemimpin, meskipun ia tidak memiliki pembawaan atau bakat. Jadi ini benar-benar kebalikannya dari genetis teori. Sehingga istilahnya ini leaders are made. Jadi pemimpin itu diciptakan, bukan dilahirkan. Berikutnya, ini adalah beberapa tentang gaya kepemimpinan, ada autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Apa itu? Yang pertama autokratis. Semua penentuan kebijakan dilakukan oleh pemimpin. Pendapat atau kritik dari bawahan tidak pernah dibenarkan. Teknik dan langkah kegiatan didikte oleh atasan setiap waktu. Pemimpin mendikte tugas kerja bagian dan kerjasama setiap anggota. Dan pemimpin cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan kecamannya terhadap kerja setiap anggota. Ini contohnya. Jadi autokratis itu seperti otoriter, ya. Jadi kalau Anda baca literatur atau browsing, nanti akan muncul dua orang ini. Contoh-contoh yang otoriter. Yang pertama adalah Benito Mussolini, yang kedua adalah Adolf Hitler. Jadi kalau Mussolini ini dikenal sebagai diktator atau Perdana Menteri Italia pada Perang Dunia Kedua kalau tidak salah. Sedangkan yang kedua ini adalah Adolf Hitler. Ini adalah sosok pemimpin yang dikenal dunia karena kekejamannya. Ya, dikatakan dia bertanggung jawab atas hilangnya 50 juta nyawa manusia selama masa kepemimpinannya. Nah, silakan Anda mencari informasi tentang Mussolini dan Hitler sendiri, ya. Kemudian berikutnya, ini adalah demokratis. Semua penentuan kebijaksanaan tergantung dari kelompok diskusi dan keputusan dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. Terdapat peran bawahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah.
Hubungan bawahan dibangun dan dipelihara dengan baik. Kegiatan didiskusikan bila dibutuhkan petunjuk teknis, pemimpin menyarankan pilihan prosedur. Jadi ini yang seperti negara kita atau yang seperti kita jumpai di sehari-hari. Jadi musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga ini adalah laissez-faire. Kebebasan penuh, pemimpin memberikan partisipasi minimal. Bahan-bahan disiapkan oleh bawahnya, pemimpin tidak mengambil bagian dalam diskusi. Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan tetapi tidak bermaksud menilai atau mengatur. Nah, ini contohnya, saya beri contoh ketika proses perkuliahan di kampus. Sebelum semester atau semester awal dimulai atau kegiatan perkuliahan dimulai, Kaprodi misalnya membagi mata kuliah yang akan diambil kepada masing-masing dosen. Ya, misalnya saya mendapat porsi mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Dan saya satu tim dengan misalnya 4 dosen yang lain. Misalnya ada saya, Bu Rosa, Pak Irul, dan Bu Ervina. Jadi Kaprodi hanya akan memberikan arahan secara umum kepada kami. Misalnya menyampaikan kami output mata kuliah ini adalah proposal skripsi mahasiswa. Terkait teknisnya bagaimana itu serahkan kepada tim dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi kami diberi arahan seperti itu untuk teknisnya, apa yang akan diajarkan per pertemuan, per topik, tugasnya bagaimana, tiap pertemuan dan sebagainya itu diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah, kepada dosen masing-masing. Sehingga dikatakan bahwa itu salah satu contoh laissez-faire. Pemimpin tidak mengambil bagian dalam diskusi yang kecilnya tadi ya. Dan di sini tadi saya dikatakan bahwa pemimpin memberikan komentar spontan terhadap kegiatan namun tidak bermaksud menilai atau mengatur. Jadi hanya memberikan arahan-arahan yang sifatnya umum. Nah, kemudian gaya kepemimpinan mana yang lebih baik? Ya, kalau begitu dikatakan tergantung situasi dan kondisi. Yang pertama, bagaimana hubungan pemimpin dengan bawahan? Karena dalam menerapkan gaya kepemimpinan, harus dikaji terlebih dahulu hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Apakah hubungan tersebut baik atau tidak? Apakah bawahan percaya serta loyal kepada pemimpin atau tidak? Kemudian nomor 2 terkait dengan struktur tugas. Ya, ini juga mengkaji struktur tugas yang ada dalam organisasi yang meliputi jenis dan pembagian tugas antar karyawan. Apakah pengaturannya telah baik atau tidak, serta apakah tugas tersebut cukup dijelaskan atau tidak. Kemudian termasuk juga yang nomor 3, derajat kekuasaan yang dimiliki pimpinan. Yang keempat, apakah dalam kondisi penting dan mendesak. Nah, kalau dalam kondisi penting dan mendesak, tentu yang lebih baik adalah otoriter. Karena tidak mungkin ketika kita membutuhkan keputusan yang cepat, mendesak dan urgent, kita melakukan diskusi yang mungkin memakan waktu yang lebih lama, tentu tidak memungkinkan hal tersebut. Yang kelima, dengan melihat tergantung pada perilaku anggota. Apakah anggota tersebut condong seperti teori X apa teori Y? Apa itu teori X dan teori Y? Teori X ini digambarkan apabila anggota organisasi menolak dan tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, serta cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Para anggota organisasi bersifat agresif, suka melanggar peraturan. Agar tujuan organisasi dapat dicapai, maka anggota tersebut harus dipimpin, diarahkan, serta diawasi dengan ketat. Nah, sehingga dari kondisi ini saya bisa simpulkan bahwa yang lebih cocok mungkin adalah otoriter. Ya. Sedangkan untuk teori Y, pada umumnya anggota organisasi menyenangi serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Para anggota organisasi memiliki inisiatif serta satu sama lain mampu saling mengawasi dan mengendalikan diri. Untuk mencapai tujuan organisasi tidak perlu dipimpin, diarahkan dan diawasi dengan ketat. Mungkin untuk teori bisa menggunakan demokratis atau laissez-faire. Jadi karena memang dirasa anggota sudah mampu, maka tidak perlu menggunakan otoriter. Beberapa hambatan dalam kepemimpinan itu ada hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal ini maksudnya ya dari internal pemimpin itu sendiri, yaitu kurangnya motivasi, emosi, kurang pede, takut dalam mengambil risiko, kemudian tidak bisa mengambil keputusan dan sebagainya.
Ada juga faktor eksternal, ini tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, dan terlalu banyak tekanan. Jadi ini faktor eksternal ini di luar diri pemimpin itu. Oke, baik, kurang lebih itu sedikit materi tentang kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.